warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, mahasiswa muslimin rahimahumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa belajar kembali tentang Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menambahkan ilmu kepada kita dan memudahkan kita mengamalkannya, karena konsekuensi daripada ilmu itu harus diamalkan. Kalau kita mempunyai ilmu dan tidak diamalkan, maka ilmu itu akan sia-sia. Baik itu beramal untuk diri kita sendiri maupun kita mengamalkan untuk orang lain. Oleh karena itu kita berharap Bapak Ibu jamaah pengajian bahwa setiap ilmu yang kita terima dari para dai, dari para mubaligh, hendaknya bisa kita amalkan. Dengan demikian mudah-mudahan itu menjadi amal jariah kita di dalam kehidupan ini. Kemudian untuk selanjutnya kita bersyukur kepada Allah bahwa malam hari ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim mukmin, melaksanakan sholat isya, kemudian dilanjutkan dengan tadarus dan thalabul ilmi. Kajian untuk malam hari ini adalah kajian tafsir Al-Quran, menjaga iman untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menjaga iman ini target minimal kita apa itu? Minimal kita bisa menjaga. Kalau menjaga menjadi target minimal, terus target maksimalnya apa? Target maksimalnya adalah menjadikan kita seorang muttaqin, seorang yang bertakwa kepada Allah, menjaga, merawat, memperbaiki, mengembangkan, terus mengembangkan akhirnya menjadi orang yang bertakwa. Maka perintahnya ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, sehingga kedudukan iman saja itu tidak cukup, akan tetapi harus dapat meraih pada satu kedudukan yang tertinggi, yaitu takwa Allah. Maka target minimal adalah menjaga iman untuk dapat kita meraih keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk judul malam hari ini adalah siapakah penghuni neraka. Jadi kalau kemarin sudah kita sampaikan, berhati-hati terhadap neraka, dan itu menjadi bagian daripada iman kita kepada Allah. Sebagai seorang mukmin kita harus yakin adanya surga dan neraka. Sebaliknya orang-orang kafir itu tidak percaya dengan adanya surga dan neraka. Maka menjadi
Kemudian iman kita kepada Allah adalah al-imanu bil yaumil akhir. Iman kepada hari akhir, tentu saja di sana ada surga dan ada neraka. Siapakah para penghuni neraka? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Nah, ini penghuni neraka yang pertama. Walladzina, yaitu orang-orang kafaru yang kufur atau orang-orang kafir, wa kadzdzabu, dan mereka yang mendustakan bi ayatina, dengan ayat-ayat Allah yaitu Al-Qur'an, ulaika ashabun nar, mereka itulah para penghuni neraka, hum fiha khalidun, di dalamnya mereka kekal. Jadi walladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Siapakah orang-orang kafir? Orang-orang kafir tentu saja, sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu, bahwa mereka yang tidak percaya kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka yang tidak percaya kepada malaikat Allah, mereka yang tidak percaya kepada Al-Quran, dan 6 lainnya atau dan 3 lainnya. Jadi kalau orang yang beriman maka dia iman kepada 6. Maka kalau orang kafir dia tidak akan percaya kepada 6. Semuanya diingkari, termasuk surga dan neraka pun diingkari. Tidak ada yang diikuti satupun. Maka jelas bahwa orang-orang kafir ini kedudukannya di akhirat nanti adalah berada di dalam neraka. Sebagai seorang mukmin maka kita harus penuh keimanan kita yang ke-6-6-nya. Tidak boleh kita hanya iman kepada 3 yang pertama, tidak beriman kepada 3 yang terakhir. Sebagai seorang mukmin kita harus yakin betul amanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa qadarihi. Kemudian yang kedua, kalau di dalam Quran surat Al-Baqarah, salah satu ciri daripada orang kafir itu adalah innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Fatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun alim. Itu kriteria orang-orang kafir. Jadi mereka tidak akan beriman meskipun dinasihati, diberi peringatan, kemudian diajak beriman, semuanya tidak. Kenapa? Karena Allah telah menutup, Allah telah mengunci mati. Kalau di dalam tafsir bahasa Indonesia, Allah telah mengunci hati mereka. Maka orang-orang kafir itu tidak akan pernah mendapatkan hidayah. Jadi matanya, hatinya, telinganya, semuanya tertutup dari hidayah. Dibacakan Al-Quran berkali-kali berulang-ulang, ya sekedar lewat saja. Tidak ada yang nyangkut di dalam pikirannya, gitu ya. Tidak ada. Kemudian apa yang mereka lihat pun itu juga tidak ada efek sama sekali bagi orang-orang kafir. Maka di dalam Quran surat Al-Baqarah yang 39 ini orang kafir ditekankan
sebagai penghuni neraka. Kemudian adalah yang kedua, orang-orang yang mendustakan ayat Allah. Bagaimana mendustakan ayat Allah? Mendustakan ayat Allah tentu saja ini juga tidak mengindahkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau di dalam Quran surat Al-Maun itu ya, Ar-Ra'aital ladzi yukadzibu biddin, katakan orang yang mendustakan agama. Sama, ini mendustakan ayat-ayat Allah. Ar-Ra'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim. Jadi salah satu contoh daripada mendustakan agama adalah menghadik anak yatim atau tidak memperhatikan anak yatim, orang-orang miskin, tidak memberi makan kepada mereka sekalipun mereka membutuhkan makan dan minum. Termasuk orang-orang yang tidak mau menuntut ilmu. Maka orang-orang itu termasuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Karena Allah dan Rasul-Nya itu selalu memerintahkan kepada kita untuk belajar dan belajar. Maka ada yang namanya Iqra. Iqra itu perintah untuk membaca. Secara umum perintah untuk kita agar belajar atau menuntut ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oleh karena itu, Bapak Ibu, janganlah kita menjadi bagian daripada orang-orang kafir, dan juga jangan menjadikan kita bagian dari orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka apa yang harus kita lakukan adalah kembali beriman kepada Allah, kembali yakin kepada Allah, dan melaksanakan apa yang diperintahkan. Apa saja perintahnya, saya yakin Bapak Ibu jamaah semuanya sudah sangat paham, karena setiap kali mendengar nasihat-nasihat dari para mubalik, daripada dai. Jangan sampai menjadi orang yang kafir, dan jangan sampai menjadi orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Yang pertama. Nah, yang kedua ini sama, tetapi ada tambahan ayat yang terakhirnya. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar khalidina fiha. Jadi kekal di dalamnya. Wa bi'sal masir, dan adalah neraka itu seburuk-buruk tempat bagi mereka. Di dalam Quran surat At-Taghabun ayat 10. Dan orang-orang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah, mereka itulah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ma'udzubillah. Oleh karena itu, Bapak Ibu, apa yang menjadi ajaran Allah daripada menjaga iman adalah bagaimana kita bersyukur, bagaimana kita ikhlas, bagaimana kita bersabar, bagaimana kita terus beristighfar. Kalau empat-empatnya itu sudah ada di dalam diri kita, maka insya Allah kita akan bisa memenuhi apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak harus bersabar? Apa yang akan kita cari ketika kita tidak sabar? Dunia kan, harta kan,
atau perhiasan kan. Maka semuanya itu bagi Allah adalah sangat kecil. Maka ketika kita diminta untuk bersabar terkait dengan kehidupan dunia, maka hendaklah kita bersabar, ikhlas, kehilangan sedikit dari harta kita, maka ikhlaskan. Barangkali itu belum menjadi milik kita, atau gitu ya. Kehilangan hanya sedikit, mungkin separuh dari harta kita. Karena apa yang terjadi pada diri kita ini sudah atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah menjadi kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau itu sudah takdir, sudah ikhlaskan. Siapa tahu nanti Allah kemudian mengganti dengan yang lebih baik, dengan yang lebih banyak. Baru beli HP hilang, itu perlu. Baru beli HP baru, tiba-tiba satu di rumah hilang. Kebetulan tadi di rumah itu banyak orang atau banyak tamu. Rasanya gimana? Jengkel, mantel, pengen mencari orangnya, atau ya sudah bisa beli lagi kalau ada rezeki. Ribet kira-kira. Yang terakhir, atau mencari orangnya sampai ketemu. Sudah lama dicari dengan tenaga, pikiran, ternyata nggak ketemu. Apalagi muda yang ini, ya sudah lah, nggak apa-apa, besok beli lagi kalau ada rezeki. Nah, kebetulan tiba-tiba rezekinya sudah datang, alhamdulillah. Kembali pada surat At-Taubah ayat 10, bahwa orang-orang kafir dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, mereka akan kekal di dalam neraka dan itulah sebelum tempat. Alhamdulillah. Oleh karena itu kita harus betul-betul ekstra hati-hati Bapak Ibu di dalam kehidupan kita ini, agar tidak menjadi orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Secara umum bagaimana mendustakan ayat Allah itu? Yang tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah berarti mendustakan ayat Allah. Maka jangan sampai perintah-perintah Allah itu ada yang kita abaikan. Salah satu contoh, sholat 5 waktu saja. Ada salah satu yang kita abaikan, maka kita termasuk orang yang mendustakan agama atau ayat Allah. Atau kita diperintahkan untuk berinfak, bersedekah, ya. Tetapi kita enggan untuk berinfak dan bersedekah. Ketika diajak sedekah, infak lagi. Nah, ini salah satu tanda bahwa keimanan kita ini belum maksimal. Artinya apa? Artinya bahwa apa yang datang, perintah apa yang datang dari Allah, maka sampaikan kepada apakah itu ringan, apakah itu sedang, apakah itu berat. Mudah-mudahan kita tidak berada di sini. Amin. Nah, yang kedua ini berbeda. Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik, fit darkil asfali minan nar, akan berada di paling dasar daripada neraka. Walan tajida lahum nasira, dan mereka tidak akan mendapatkan pertolongan. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka. Ini kita juga jangan sampai menjadi orang
kafir. Bisa jadi ketika berkumpul dengan orang-orang mukmin, aman bila aku beriman kepada Allah. Tetapi ketika mereka berkumpul kepada orang-orang kafir, aku termasuk dari anggota atau aku termasuk dari bagian kalian semuanya. Tadi iman katanya beriman, gitu. Berada di kelompoknya orang beriman katanya beriman. Tetapi ketika berada di kelompoknya orang-orang kafir, aku adalah temanmu. Maka orang semacam ini disebut dengan munafik. Dan di dalam Quran surat Al-Baqarah juga disebutkan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Jadi di dalam diri orang munafik itu ada penyakit. Dan Allah terus menambahkan penyakit itu. Maka orang-orang munafik di kemudian hari nanti akan ditempatkan di neraka. Apa contoh daripada penyakit yang ada pada diri orang-orang munafik ini? Ya diantaranya ada iri. Rasa iri dulu sama iri. Ketika melihat saudaranya, ketika melihat temannya, ketika melihat tetangganya, satu rumahnya baru, akhirnya pulang-pulang lapor ke bapaknya, ke suaminya, Pak, tadi saya lewat di rumah temanku, itu rumah cat rumahnya baru, gimana Pak punya kita? Mau dicat yang lebih bagus dari yang tadi saya lihat? Nah, itu penyakit. Maka kalau kemarin Pak Jazuli itu menyampaikan yang namanya menundukkan pandangan itu tidak hanya sebatas menundukkan syahwat kita, akan tetapi melihat gemerlapnya dunia. Orang itu kalau sudah tidak melihat gemerlapnya dunia, maka akan bisa merasakan nikmatnya di iman. Karena hatinya sudah tertata sedemikian rupa. Jadi ada iri, ada dengki, ada dendam, ada apa lagi? Surudon, mencari kesalahan orang, menggunjing, mencela, memfitnah, menuduh dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah penyakit-penyakit di dalam hati manusia, termasuk kita. Maka kita berupaya sedemikian rupa untuk tidak iri kepada siapapun, tidak merasa dengki terhadap siapapun. Ya selalu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jadi orang-orang munafik besok akan ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan dapat penolong. Jadi tidak ada yang bisa menolong dan tidak akan ada yang akan menolong. Maka sungguh sangat kasihan. Kemudian yang selanjutnya, walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Jadi orang-orang ini akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Siapa? Punya hati tetapi tidak mau memahami ayat-ayat Allah, punya mata, punya telinga, tetapi juga tidak digunakan untuk bisa memaknai ayat-ayat Allah. Juga memiliki penglihatan tetapi juga tidak mau untuk melihat. Nah, kita baca artinya. Dan sesungguhnya kami jadikan
isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tidak dipergunakan untuk memahami ayat Allah. Mereka mempunyai mata, tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka mempunyai telinga, tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Jadi hampir sama dengan tadi ayat dari orang-orang kafir. Fatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu wa lahum adzabun adzim. Sama dengan ini. Sekalipun dibolak-balik dibacakan Al-Qur'an, sedikit pun tidak ada petunjuk hidayah kepada mereka, atau sedikit pun dalam diri mereka itu tidak tertarik apa Al-Quran. Bolak-balik dibacakan pun itu tidak ada pengaruh sama sekali, sehingga tidak bisa memahami daripada ayat-ayat Allah. Padahal ciri seorang mukmin ini beda dengan orang mukmin, karena ini kan orang-orang kafir ini. Kalau orang mukmin itu ketika dibacakan Al-Quran hatinya itu bergetar. Paling mudah itu madeg gitu hatinya, madeg, masya Allah. Ada rasa khawatir, ada rasa takut di dalam hati. Ini tanda seorang mukmin ketika dibacakan Al-Quran. Apalagi dia sedikit paham tentang bahasa Arab itu namanya. Itu akan lebih takut nanti, beriman kembali, beriman lagi, tambah imannya. Itu hatinya. Tapi ini tidak, yang ini tidak. Jadi mempunyai hati tetapi tidak bisa memahami ayat-ayat Allah. Punya mata, bisa membaca Al-Quran, bisa melihat Al-Quran, tetapi dia sama sekali tidak mau melihat dan tidak mau membaca dengan maknanya itu. Abai. Ini juga termasuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga punya telinga, meskipun punya telinga tapi nggak mau untuk mendengarkan ayat Allah. Punya mata tapi nggak mau melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Ada malam, ada siang, ada angin, ada hujan, ada panas. Ya sudah, itu proses kehidupan biasa. Artinya tidak ada sedikit pun yang diambil itu bahwa di sana ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana ada Allah yang menciptakan panas, yang menciptakan hujan, yang menciptakan dingin, yang menciptakan malam siang. Maka di dalam suatu ayat, di dalam sebuah ayat itu Allah menyampaikan juga Bapak Ibu. Apa yang disampaikan oleh Allah itu? Wahai manusia, seandainya hari-hari dalam hidupmu itu saya bikin malam terus gitu deh, itu kira-kira apa yang akan terjadi dan siapa yang akan memberi penerangan atau cahaya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada. Maka yang ada adalah kegalauan kita ketika hari-hari kita ini semuanya diciptakan malam. Jadi malam 24 jam. Kalau malam 24 jam itu paling pakai tidur terus ya. Kira-kira tambah pusing gitu. Kecuali yang jatuh tidur. Nah, jatuh tidur, ada kesempatan tidur. Tapi biasanya kalau sudah umur 50 ke atas itu biasanya sulit tidur dipakai takut. Ya bersyukurlah yang masih diberikan kesempatan untuk dapat tidur. Tapi juga bersyukurlah kita yang masih diberikan kesempatan untuk terus bisa beribadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kembali kepada Quran surat Al-A'raf ini, Bapak Ibu, bahwa marilah hati kita, kemudian mata kita, kemudian telinga kita ini senantiasa kita gunakan untuk zikrullah,
mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kiamat wa qu'udan wa ala junubihim. Jangan sampai sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Semoga kita selamat daripada siksa neraka. Ini golongan lain lagi. Wa qila al-yawma nansanu kama nasitum liqa'a yaumikum hadza wa ma'wakum naru wa ma lakum min nasirin. Allah telah mengingatkan kita di dalam ayat yang lain, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul khasirun. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu menjadi orang yang lalai atau melalaikan Allah, melupakan Allah, meninggalkan Allah, mengabaikan Allah, menganggap enteng Allah. Karena kalau kamu lakukan itu, maka aku juga akan lakukan hal yang sama kepadamu besok di hari akhir. Maka kemudian di dalam Quran surat Al-Jasiyah demikian, dan dikatakan kepada mereka, pada hari ini, hari akhir, kami melupakan kamu sebagaimana kamu telah melupakan pertemuan dengan hari ini. Jadi orang-orang yang melupakan dengan pertemuan akhirat, maka besok Allah akan melupakannya juga dengan hari akhirat ini. Artinya mereka tidak akan ditolong, mereka tidak akan diberikan syafaat, mereka tidak akan dimasukkan ke dalam neraka, mereka tidak akan dimasukkan, mereka tidak akan diberikan rahmat dan karunia dan lain sebagainya. Karena waktu dulu kamu di dunia juga tidak mau melakukan apapun terhadapku Allah. Sholat gak mau, puasa gak mau, sedekah infak gak mau, zakat gak mau, menuntut ilmu gak mau, baca Quran juga enggak, apa malah, dan perintah-perintah yang lain semuanya dilupakan, dilalaikan. Maka pada hari ini, hari pembalasan bagimu, wahai sekalian manusia, aku juga akan melupakan semuanya, dan satu-satunya yang jalan yang paling mudah, aku masukkan saja kamu dalam neraka. Dia berkata, Allah tak mau ambil pusing. Maka daripada ayat ini, supaya kita betul-betul ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melupakan. Kapan kita tidak melupakan? Ya ketika hidup ini. Ketika kita masih hidup di dunia ini, marilah kita selalu ingat kepada Allah. Ya, kebaikan-kebaikan yang sudah disampaikan oleh para mubalik kepada kita, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, bismillah kita lakukan. Artinya ketika kita melakukan, kita ingat kepada Allah. Tetapi kalau semuanya dilupakan, semuanya diabaikan, semuanya dilalaikan, semuanya dianggap remeh, itu gampang, itu mudah, itu besok saja. Artinya kita lupa kepada Allah, besok Allah akan melupakan dia pada hari pertemuan itu dengan hati. Dan tempat kembalimu ialah neraka, dan kamu sekali-kali tidak memperoleh penolong. Nah, ini termasuk golongan yang lain. Masalah kakum fi safar, qalu lam nakum minal musallin. Apa manusia yang bisa mengantarmu ke neraka safar ini? Mereka mengatakan lam nakum minal musallin. Aku tidak melakukan apa yang Kau perintahkan, ya Allah, yaitu sholat. Melupakan sholat, melalaikan sholat, meninggalkan sholat, tidak menyempurnakan sholat, ya, mengabaikan syarat dan rukun sholat, atau syarat-syarat daripada pelaksanaan sholat, atau tergesa-gesa di dalam sholat, dan lain sebagainya. Dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 42-43, apakah yang memasukkan kamu ke dalam safar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kalau tidak mengerjakan sholat,
pantas kemudian masuk neraka. Lalu yang sholat saja juga masuk neraka. Bahwa itu lil. Kenapa orang sholat dapat masuk neraka? Bahwa itu musafir alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yuraqun wa yamna'unal ma'un. Jadi ketiga ayat terakhir itu yang menyebabkan orang meskipun dia sholat tetapi akan dimasukkan kepada neraka. Pertama apa? Karena dia lalai dengan sholatnya. Bagaimana lalai di dalam sholat itu? Di dalam sholat itu mestinya kan kemudian amar ma'ruf nahi munkar. Ini malah sebaliknya. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Kalau dalam pengertian kemarin yang kita tahu kan fahsya itu terkait dengan kehidupan dunia, munkar terkait dengan masalah ubudiyah. Lah mestinya dampak daripada sholat itu adalah baik di dalam bermasyarakat, kemudian baik di dalam beribadah kepada Allah. Tapi ini sebaliknya, dilupakan semua sholat, tetapi maksiat terus masih berjalan, baik kepada Allah ataupun kepada manusia. Maka sholatnya itu tidak ada efeknya sama sekali. Maka itu termasuk yang sahun gitu ya. Kemudian sholatnya hanya karena riya, pamer, dan dianggap soleh, dan dianggap sergap, dan dianggap apalagi. Jadi tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi sholatnya itu hanya karena sesuatu. Nah ini jangan sampai. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang melalaikan sholat atau tidak menunaikan sholat ini sudah bahkan tentu disebutkan dimasukkan ke dalam neraka. Wah ini menyinggung kita ya. Warai itu asaran dia anisa. Ini ibu-ibu perempuan ya. Tapi bukan ibu perempuan enggak jatuh. Ibu perempuan ini sebenarnya surga. Karena ibu yang lain. Qalu lima ya Rasulullah qala bi kufrihinna ila yakfurna billah qala yakfurna al-asyira wa yakfurna al-ihsana law ahsanta ila idaruna adar summa rabbika syai'an qala ma ra'aitu minka khairan qattu. Aku di sini adalah Rasulnya. Aku melihat kebanyakan penduduk neraka adalah kaum wanita. Sahabat bertanya, mengapa demikian wahai Rasulullah? Beliau menjawab, karena kekufuran mereka. Kufur bukan berarti kufurnya kepada Allah, bukan kufurnya kepada malaikat, bukan kufurnya kepada Rasul dan lain sebagainya. Tetapi kemudian para sahabat bertanya lagi, apakah mereka kufur kepada Allah? Beliau menjawab, mereka kufur terhadap suami-suami mereka. Nah ini begini. Jadi para ibu-ibu yang ada di neraka itu kenapa? Karena mereka kufur terhadap suami-suami mereka. Kufur terhadap kebaikan-kebaikannya. Maksudnya itu. Jadi bagaimana kufur terhadap suami adalah ini kufur terhadap kebaikannya. Padahal sudah berbuat baik dan semaksimal mungkin berbuat baik, bekerja dari pagi sampai sore, tetapi masih saja itu diabaikan oleh para ibu, tapi ibu yang sana. Nah kita lanjutkan, kufur terhadap kebaikan-kebaikannya. Kalaulah engkau berbuat baik kepada salah seorang di antara mereka selama waktu yang panjang, kemudian dia melihat sesuatu pada dirimu yang tidak dia sukai, niscaya dia akan berkata, aku tidak pernah melihat sedikit pun kebaikan darimu. Tapi selama tahun itu terus pun apa-apa dipanggil
ubah-ubah diwangi, nyapu diwangi, sasak diwangi, apa boleh, tanpa sakit, diterke, dan macam-macam semuanya baik. 20 tahun itu baik terus. Nah, tetapi pada tahun ke-20 ada satu kekurangan. Mungkin karena di PHK, jadi nggak bisa ngasih uang. Atau mungkin karena uangnya sangat terbatas, dipakai untuk macam-macam, tidak bisa membelikan perhiasan umpamanya. Mas, kok aku orang tahu terus, hampirmu malah aku ya. Aku tidak pernah melihat sedikit pun kebaikan darimu ya Mas ya. Pak ya gitu ya. Artinya tahun ke-20 padahal kan lama ini. Nah di sini kita, kalaulah engkau berbuat baik kepada salah seorang di antara mereka selama waktu yang panjang, maksudnya suami ini selama bertahun-tahun sudah berbalik hati kepada istri. Nah, kemudian dia melihat sesuatu pada dirimu yang tidak dia sukai, atau mungkin pada tahun ke-6 itu malas bekerja gitu namanya, karena sakit gitu ya, atau tidak bisa maksimal gitu, memenuhi kebutuhan keluarga. Nah tiba-tiba si istri bilang, aku tidak pernah melihat sedikit pun kebaikan daripada. Nanti dari bukan ibu, nanti dari itu, mungkin dereng atau tidak. Jadi apapun yang diberikan oleh suami atau kepala rumah tangga, apapun, berapapun, kapanpun, ya mestinya itu disyukuri, ya, kemudian diterima dengan senang hati, karena itu adalah ibadahnya seorang suami pada istri. Begitupun istri harus menyambut dengan sebaik-baiknya. Nah, ketika suatu saat ya, tidak bisa memenuhi apa yang menjadi permintaan daripada istri, itu ya adanya bisa menerima dengan lapang dada. Jadi jangan sampai di dalam hadis ini, aku tidak pernah melihat sedikit pun kebaikan darimu. Nah ini yang menyebabkan kemudian kaum wanita ini masuk kepada neraka. Tapi insya Allah kalau di kita baik-baik itu ya, ada pengajian setiap hari, maka harus baik kepada keluarga. Jangan sampai kita tadi mengatakan seakan-akan tidak ada kebaikan, seakan-akan adanya hanya kesalahan dan kekurangan, padahal sepanjang sekian tahun itu baik terus, semuanya tercukupi. Tapi tiba-tiba demikian. Maka ini yang menyebabkan kemudian menempati neraka, dan diistilahkan di dalam hadis Bukhari ini adalah mereka kufur terhadap suami-suami mereka. Kufur tentang apa? Kufur terhadap kebaikan-kebaikan mereka. Bagaimana kebaikan mereka? Mereka lalai, mereka melupakan kebaikan daripada suaminya. Padahal suaminya sudah berbuat baik. Namun suatu saat dia tidak bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan keluarga ataupun menjadi kebutuhan istri. Kemudian terucap dari seorang istri itu atau wanita itu, aku tidak pernah melihat sedikit pun kebaikan pada dirimu. Ini hadis Bukhari. Dan masih ada satu hadis lagi, tapi insya Allah kita sampaikan di lain waktu. Nah, terakhir, siapakah orang yang akan menempati neraka? Ini hadis ini sudah populer, sudah populer. Atadruna mal muflis, tahukah kamu orang yang muflis? Qalu, mereka berkata, al muflisu fina man la dirham lahu wa la mata. Orang muflis itu adalah orang yang tidak mempunyai harta atau tidak mempunyai uang. Faqala, maka salah satu sahabat berkata, innal muflisa min ummati. Jadi muflis dari umat itu adalah mayat yaumil qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa yati qad satama hadza wa qadaba hadza wa akala mala hadza wa sabaqata hadza wa daraba hadza fa yudha hadza min hasanati wa hadza min hasanati fa
bahwa orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka itu mereka yang memiliki mereka yang berbuat baik, tetapi juga mereka berbuat jahat. Jadi intinya itu. Jadi mereka yang berbuat baik akhirnya berpahala, tetapi mereka juga berbuat jahat akhirnya membawa dosa. Nah kebetulan dosanya itu banyak. Maka ini sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat. Dia sholat maka berpahala, dia puasa dia berpahala, dia zakat dia berpahala. Artinya datang membawa pahala, tetapi dia juga sering mencaci orang lain, sering menuduh atau mencemarkan nama baik orang lain. Mereka suka memakan harta orang lain dengan cara yang tidak halal. Kemudian dia juga menumpahkan darahnya, membunuh orang, kemudian memukul orang. Maka kalau yang terjadi seperti ini, kalau yang terjadi seperti ini, maka kebaikannya diberikan kepada orang yang dianiaya. Jadi kebaikan orang yang menganiayanya, ini yang pahala sholat, pahala puasa, ternyata kebaikan. Maka kebaikannya akan diberikan kepada orang yang dianiaya sampai habis. Nah kalau amal kebaikan sudah habis, dosanya orang-orang yang dianiaya ini akan diberikan kepada orang yang tadi berpahala atau berbuat baik atau yang menganiaya. Maka jangan sampai kita menganiaya orang. Karena ketika kita menganiaya orang, besok di hari akhir itu dalam hisab, maka kebaikan kita akan diberikan kepada orang yang dianiaya sampai habis. Karena banyak dosanya, kan ada mencaci, ada menuduh, ada memakan harta, ada membakar darah, ada memukul orang, belum lagi ada merasani, belum lagi ada mencari-cari kesalahan orang, dan masih banyak lagi. Maka pahala-pahala yang sudah kita lakukan itu bisa jadi lebih kecil daripada dosa yang kita lakukan. Maka besok di hari akhir hadapan Allah Subhanahu wa taala akan diperhitungkan oleh malaikat. Maka jangan sampai menjadi orang yang mencaci atau menganiaya orang. Jadilah orang baik selamanya. Jadilah orang baik selamanya. Jangan menjadi orang baik tetapi juga menjadi orang jahat. Lah orang baik dan orang jahat, artinya kalau dua-duanya kita lakukan maka kita dikatakan sebagai seorang yang muflis. Jadi intinya Bapak Ibu bahwa muflis adalah orang yang berbuat baik tetapi juga berbuat jahat. Bahkan kejahatannya melebihi daripada kebaikannya. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk menerima ilmu itu dan dimudahkan di dalam mengamalkannya. Mudah-mudahan ini menjadi upaya kita untuk terus menstabilkan iman kita di dunia sampai dengan di akhirat nanti. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita akhiri